Oke, sebelum kita masuk ke proses pengerjaan ACP ya. Jadi sebelum kita masuk ke proses pengerjaan ACP, SOC, MMC dan RAM, di sini ada Vivo Y16 ya, Y16. Jadi sebelum itu saya ingin menyamakan dulu persepsi analisa yang saya gunakan ya. Dalam kasus mati total seperti ini, saya tidak langsung berangkat dari asumsi subjektif ya, tetapi lebih mengacu pada story benchmark pembacaan arus yang sudah berulang kali saya temui di kasus-kasus sebelumnya. Dan secara statistik, dalam mayoritas kasus bahkan bisa dibilang mendekati 99%, handphone dengan kondisi mati total terutama di Vivo Y16 ini, karakteristik arus seperti ini indikasinya mengarah pada area SOC atau MMC. Nah, jadi pola arus yang muncul bukan angka acak ya, tetapi merupakan pola yang konsisten jika dibandingkan dengan benchmark dari unit-unit serupa yang mengalami kegagalan pada CPU dan MMC. Dan titik ini pembacaan arus menjadi parameter awal yang sangat krusial ya dalam menentukan arah diagnosa. Di sini saya lepas dulu ya untuk lapisan kalian ya. Dan ketika saya menyimpulkan indikasi awal mengarah ke IC power ya, SOC, MMC itu bukan keputusan instan, melainkan hasil dari evaluasi pola, komparasi data, dan validasi terhadap benchmark histori yang sudah terbukti di meja kerja saya ya. Dan dari asumsi arus itulah saya berasumsi bahwa handphone ini memang kerusakannya polanya sama ya. Dan pada tahap ini kita masuk ke proses akses area SOC ya. Diawali dengan pengangkatan kaleng pelindung atau sebut aja seal ya. Kaleng ini fungsinya sebagai proteksi EMI dan stabilitas stabilitas thermal ya. Proses pelepasannya nggak bisa dilakukan secara agresif ya, jadi saya menggunakan kontrol suhu dan airflow yang terukur, dan tentu tujuannya menjaga integritas PCB serta meminimalkan resiko delaminasi jalur di area sekitar area CPU. Dan setelah kaleng terangkat dengan bersih, kita akan lakukan observasi visual awal terhadap area SOC, termasuk kondisi solder, resin, dan potensi indikasi overheating atau stres thermal. Tahap ini penting ya sebagai validasi awal sebelum pelepasan IC ya tentu. Dan selanjutnya proses berlanjut ke pengangkatan IC ya, IC CPU. Tapi kita kembali lagi setelah kalengnya terangkat, kita lakukan dulu observasi visual ya terhadap area SOC-nya. Ini sedikit lagi terangkat ya. Jadi tahapan ini udah terangkat ya. Sedikit lagi ya, jangan dipaksa ya. Oke, lanjut kita masuk ke sekarang kita cek ya kondisinya. Secara visual sih oke ya, nggak ada masalah ya. Kita lanjut untuk proses pengangkatan CPU ya. Pada tahap ini tentu kita fokus utamanya bukan kecepatan, melainkan stabilitas panas dan distribusi suhu yang merata. Di sini saya menaikkan temperatur secara bertahap untuk memastikan solder mencapai titik leleh secara konsisten ya, tanpa menyebabkan shock thermal pada PCB ya. Oke, dan di sini kita set dulu suhunya ya. Dan ketika soldernya sudah atau suhunya sudah mencapai kondisi optimal ya,
Ya kita reverse dulu sedikit ya. Oke, dan ya benar, kita posisikan blowernya vertikal ya. Dan ketika kondisi ini solder sudah mencapai kondisi optimal ya, IC dilepas dengan gaya minimal aja ya, tanpa paksaan. Prinsipnya sederhananya gini, jika panas suhu sudah benar, IC akan terangkat dengan sendirinya ya, tanpa harus dipaksa ya. Ya benar ya, jadi ikuti aja alurnya ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi setelah IC terlepas ya, area pad akan dievaluasi kembali ya, tentu untuk memastikan tidak ada pad terangkat atau jalur terkelupas atau indikasi kerusakan struktural lainnya. Proses ini menjadi dasar penting ya sebelum kita lanjut ke tahap analisa lanjutan ya, atau reward berikutnya. Dan kita lanjut ke pengangkatan CPU ya. Jadi oke, di tahap ini kita masuk ke proses pengangkatan IC CPU atau SoC. Proses ini nggak bisa dilakukan buru-buru ya, karena area CPU adalah salah satu bagian paling sensitif ya, atau vital. Jadi fokusnya bukan cepet, tapi main aman dan terkontrol ya kawan-kawan. Saya mulai dengan pemanasan bertahap di area CPU. Tujuannya supaya temperatur papan lebih stabil ya, nggak kaget panasnya. Jadi cara ini penting untuk menurunkan risiko stres thermal dan menjaga kondisi PCB tetap sehat selama pemanasan berlangsung ya. Dan kalau panasnya sudah pas, IC CPU biasanya akan mulai lepas sendiri ya. Seperti yang kita lihat ya, IC-nya sudah terangkat ya, tanpa dipaksa ya. Karena kalau masih harus ditarik, itu tandanya setelah IC terangkat seperti ini, berhenti sejenak untuk mengecek kondisi pad dan jalur ya, jalur di sekitar CPU penting ya. Karena keberhasilan pengangkatan bukan cuma soal IC lepas, tapi apakah papan masih dalam kondisi yang layak untuk diteruskan ya. Jadi kita harus pastiin ada beberapa jalur atau pad yang putus atau gimana ya. Namun proses itu kita lakukan evaluasi setelah kita lakukan pembersihan pad dulu. Jadi jadi sampai di tahap ini proses pembersihan lem pada pad sudah selesai ya, hampir selesai. Dan kondisi area CPU bisa kita lihat ya dengan lebih jelas ya. Di tahap ini saya belum melakukan pemasangan kembali untuk SoC-nya atau CPU-nya, karena saya ingin memastikan dulu keseluruhan pad dan jalurnya benar-benar dalam kondisi siap sebelum masuk ke proses berikutnya. Jadi untuk sementara kita berhenti sampai di sini dulu. Di part berikutnya, part 2, kita akan lanjut ke tahap lanjut ya, termasuk persiapan atau pemasangan CPU dan validasi akhir ya, sebelum proses reward dilakukan ya. Pastikan kalian ikut part 2 karena di sana kita akan bahas lanjut proses secara lebih detail dan terukur ya. Saya Hari atau Bang Neo pamit ya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Pada intinya di sini yang kita poinnya adalah proses atau step by step ya, ACP, SoC, MMC, CPU untuk Vivo Y16. Saya pamit.